Ibu-ibu di pasar ini ribut soal selisih dua harga. Dan banyak anak muda yang melihat itu dan ketawa dengan sinis. Tapi aku justru salut. Karena ibu itu tahu persis berapa uangnya, kemana perginya, dan berapa yang boleh keluar hari ini. Sementara kita yang berpenghasilan rutin di awal bulan, seringkali bingung sendiri di pertengahan bulan. Kemana? Tidak tahu. Sepertinya tidak beli apa-apa yang mahal, tapi ya habis begitu saja. Pasar itu tempat yang jujur. Semua harga kelihatan. Semua transaksi nyata. Tidak ada yang bisa pura-pura di sini. Kamu punya uang, kamu beli. Tidak punya, ya tidak beli. Simple. Tapi kita yang hidup di era digital dan online, sudah lama tidak merasakan kejujuran itu. Uang keluar tinggal klik. Tidak terasa. Dan karenanya, kita juga tidak sadar waktu dia habis. Pedagang di sini yang dagangannya cuma lapak kecil, mereka tahu laba ruginya tiap hari. Bukan karena mereka pintar matematika, tapi karena mereka terpaksa. Atau bahkan dipaksa untuk tahu. Karena kalau mereka tidak tahu, sama dengan mereka tidak makan. Sementara kita yang mempunyai pekerjaan tetap, justru sering lebih buta. Karena ada gaji yang masuk rutin tiap bulan, kita pun merasa aman. Tapi, aman dan cukup itu dua hal yang berbeda. Dan kita sering terbalik memahaminya. Aku tidak akan bilang kurangi pengeluaran. Karena itu tidak realistis buat orang yang hidupnya sudah cukup berat. Yang aku mau garis bawahi, apakah kamu tahu bulan lalu uangmu habis buat apa aja? Bukan kira-kira, tapi benar-benar tahu. Kalau jawabannya tidak, itu bukan soal penghasilan yang kurang. Itu soal kita belum pernah mau duduk dan menghitung. Karena itu bikin kita takut. Takut ketemu kenyataan yang tidak enak. Kedewasaan finansial buat aku bukan tentang bisa menabung sekian persen dari gaji atau mulai investasi saham. Itu bagus. Tapi itu bukan langkah pertama buat kita yang masih sering bingung uangnya kemana. Langkah pertamanya lebih sederhana, dan mungkin saja lebih menyakitkan buat sebagian orang. Jujur ke diri sendiri. Bulan ini aku habiskan berapa? Buat apa? Dan yang mana yang sebenarnya tidak perlu? Cuma itu dulu. Tidak perlu pencatatan yang muluk-muluk. Secari kertas juga sudah cukup. Mulai bertumbuh secara finansial buat aku bentuknya kecil dulu di awal. Mungkin bulan ini cuma berarti kamu berhasil mencatat kemana saja uangmu pergi dan sadar sendiri waktu membacanya. Atau kita berhasil menunda satu pembelian yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Itu kecil, tapi itu nyata. Dan ibu yang tadi ribut soal selisih harga itu, dia sudah melakukannya tiap hari. Mungkin kita yang perlu banyak belajar dari dia.